Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenur Musyarafah, NIM 2019-1050-1073 dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi di video ini saya akan menjelaskan pengenalan dari Sistem Informasi Geografis atau GIS. Jadi GIS ini merupakan salah satu sistem informasi yang cukup populer digunakan oleh seorang perencana. Software ini digunakan untuk mengolah data spasial. Jadi sistem informasi geografis ini berkemampuan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan geografis dalam sebuah database. Produk dari GIS ini sendiri itu merupakan peta. Jadi GIS ini itu sebenarnya terdiri dari beberapa aplikasi. Jadi ketika kita mendownload dan menginstal GIS ini, kita akan dapat beberapa aplikasi. Di antaranya ada ArcCatalog, ArcGIS ada ArcGIS Desktop, Dokumen Defragmenter, ArcGroup, ArcMap, ArcScene, dan lain-lain. Jadi ini aplikasi-aplikasi ini tuh merupakan satu kesatuan dalam satu paket ArcGIS yang tiap aplikasi ini tuh mempunyai fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan satu sama lain. Dan ArcMap ini itu merupakan aplikasi utama di mana dia itu yang membuat peta. Jadi sebenarnya ada beberapa versi dari ArcGIS ini, tapi saya memakai yang versi 10.5. Jadi kegunaan dari ArcMap ini itu untuk memetakan, juga bisa untuk menganalisis data spasial. Kira-kira seperti ini tampilan dari ArcMap. Di sini ada beberapa tools yang membantu kita nanti untuk membuat peta. Lalu jika ingin menambahkan data, kita klik ini Add Data. Lalu kita bisa masukkan data yang sudah pernah kita download sebelumnya. Saya akan masukkan data administrasi desa Kabupaten Tulungagung. Nah, tampilannya akan seperti ini peta wilayah Kabupaten Tulungagung. Jadi peta wilayah ini tuh bisa di-download di Google. Caranya kita ketik di batas administrasi SHP. Lalu kita bisa pergi ke tanahair.indonesia.go.id. Jadi website ini itu menyediakan peta-peta wilayah di Indonesia yang bisa kita download secara gratis. Lalu kita bisa pergi ke peta RBI format SHP per wilayah. Jadi ini sebenarnya kita harus buat akun dulu, tapi saya kan udah pernah buat akun, jadi tinggal masuk aja. Ini kan ada peta wilayah Indonesia, jadi kita bisa pilih wilayah terserah di Indonesia yang kita ingin download. Di sini nanti kan ini ada batas-batas wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Majang, Jember. Karena kita mau download kabupaten terserah gitu ya, kita tinggal klik kanan. Lalu skalanya karena ada cuma 25.000, kita pilih 25.000. Lalu nanti kita bisa klik download. Itu cara downloadnya. Nanti jika sudah download,
kita akan mendapatkan file yang seperti ini. Biasanya nanti filenya itu berbentuk zip ya. Nanti kita tinggal ekstrak. Isinya nanti terdiri dari beberapa file dengan format yang berbeda-beda. Jadi ini kan ada administrasi LN itu ada terdiri dari beberapa format ya, ada .jpg, dbf, prj, dan lain-lain. Ini tiap format itu menggambarkan isi yang berbeda-beda. Contohnya kalau SHP atau shapefile itu untuk penyimpanan vektor geometris. Lalu kalau dbf itu untuk menyimpan file atau informasi berupa tabel. Lalu ada juga PRJ. PRJ itu untuk menyimpan informasi tentang sistem koordinat dan proyeksi yang digunakan, dan lain-lain. Oke, kembali ke ArcMap ya. Jadi, ini peta wilayah Tulungagung tadi yang udah kita download kan. Ini juga bisa diganti, diubah warnanya. Sini. Kita bisa merubah terserah mau warna apa. Warna pink. Ini bisa diubah, lalu kita juga bisa melihat informasi. Jadi ini kan ada batas-batas wilayahnya. Kita bisa lihat itu daerah di mana itu caranya dengan klik identity ini. Nah, ini kan di kursor saya udah ada huruf I-nya. Ini kita bisa tinggal klik wilayah terserah ya. Contohnya saya mau klik wilayah ini. Nah, ini akan muncul data dari wilayah tersebut. Jadi itu tadi wilayah Jatimulyo. Ini shape ini poligon ZM. Jadi shape ini menggambarkan vektornya itu berupa poligon. Jadi vektor itu ada 3. Yang pertama ada poligon, polyline, sama point. Kalau yang point itu bentuknya titik, dia menggambarkan seperti landmark atau tempat atau fasilitas tertentu. Lalu kalau polyline itu bentuknya garis, dia itu biasanya menggambarkan jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan lain-lain. Sedangkan poligon itu bentuknya itu biasanya luasan atau area. Jadi dia kayak ini tadi menggambarkan area wilayah Jatimulyo itu tadi. Lalu selain dari add data itu tadi, kita juga bisa menambahkan data itu dari ini, Windows, terus katalog. Nah, ini katalog ini kita bisa buka terserah ya, kita masukin dari kita cari filenya di sini, lalu masukkan file terserah sini. Contohnya saya mau masukkan Kota Batu ya contohnya. Desa Kota Batu. Kita tinggal drag and drop aja, nanti bakal muncul. Nah, ini kan Kota Batu. Ini saya close dulu. Kota Batu. Kita zoom to layar biar mengarahkan ke peta wilayah Kota Batu. Nah, ini peta wilayah Kota Batu tadi. Kita juga bisa ubah warnanya. Jadi kira-kira ini adalah peta wilayah Kota Batu. Nah, ini kan ada tadi kan ada 2 wilayah yang udah kita masukin.
di table of content. Jadi table of content ini isinya kayak peta-peta apa aja yang kita masukin di sini. Ini kok peta wilayah Kabupaten Tulungagung tadi, ini peta wilayah Kota Batu. Jadi ini kan ada berjarak gitu ya. Ini sebenarnya menggambarkan kondisi asli dari letak wilayah Kabupaten Tulungagung itu di sini peta. Kalau di peta aslinya itu segini, di sini dan peta Kota Batunya itu di sini. Lalu ini tadi kan kita buka di katalog ini tadi kan di sini. Ini sebenarnya art katalog ini itu art katalog. Jadi dia selain bisa dibuka di Archmap, dia punya aplikasi sendiri. Nah, ini. Jadi art katalog itu gunanya itu lebih ke manajemen data yang ada di perangkat kita. Jadi dia bisa digunakan untuk mencari, mengorganisasi, membagi, dan lain-lain. Ini tampilan dari art katalog sendiri. Nah, ini kita bisa lihat batas administrasi. Coba Kota Batu, ya, administrasi desa. Ini kita bisa lihat di preview. Nah, yang tadi peta wilayah Kota Batu. Di sini selain bisa melihat geografisnya, kita juga bisa lihat secara tabelnya. Ini. Selain itu kita juga ada metadata ya di sini. Jadi ini kayak informasi-informasi tentang wilayah tersebut, di mana kita itu bisa menambahkan, mengedit ini. Oh, jadi di file yang kita download tadi, yang udah kita diekstrak ini kan terdiri dari beberapa file, format ya. Dan ini kalau kita buka sendiri itu, kita nggak bisa buka secara langsung. Misalnya, ketika kita buka di art catalog tadi. Nah, kalau ini tadi kan ArchMap sama Art Catalog kan untuk lebih ke data yang 2 dimensi. Itu ada juga yang aplikasinya itu untuk 3 dimensinya. Namanya ArchGlobe. Nah, ini. Nah, ArchGlobe itu bentuknya kayak gini ya. Kayak Google Earth. Jadi kalau untuk melihat datanya nanti, kita bisa download datanya terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke sini. Kita bisa di zoom in dan zoom out, persis seperti Google Earth. Nah, itu tadi merupakan pengenalan tentang sistem informasi geografis. Semoga
membantu. Uh, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.